Hai guys, perkenalkan nama saya Fatima absen 20. Nama saya Arcela Sindia Pinanam absen 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penyimpangan sosial yang berupa bentuk vlog. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini kita akan memberikan satu contoh penyimpangan sosial yang sering terjadi di sekitar kita dan sering dilakukan adalah contohnya ketika mencontek. Setelah kita tadi sudah satu contoh, kita akan masuk ke pengertian. Jadi pengertian penyimpangan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tertentu. Jadi kita akan menjelaskan tiga bentuk penyimpangan sosial. Yang pertama adalah penyimpangan individual, yang kedua adalah penyimpangan kelompok, dan yang ketiga adalah penyimpangan campuran. Jadi pengertian penyimpangan individual adalah suatu kondisi di mana individu atau perorangan tidak dapat mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Kedua adalah penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah suatu kondisi di mana sekelompok berperilaku di luar nilai dan norma yang berlaku. Contohnya adalah anak pang, balap motor liar, dan anak muda yang mabuk-mabukan di jalan. Dan yang ketiga adalah penyimpangan campuran. Penyimpangan campuran adalah suatu kondisi di mana individu sebagai kelompok yang bertindak menyimpang nilai dan norma yang berlaku sebagai keterkaitan terhadap kelompoknya. Kita masuk ke jenis penyimpangan sosial. Jenis penyimpangan sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyimpangan primer. Penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang masih bisa ditoleransi oleh masyarakat karena tidak terlalu signifikan merugikan orang lain. Contohnya mencontek, berbohong, dan tidak berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat karena bertentangan dengan norma dan nilai, khususnya hukum formal yang berlaku. Contohnya adalah membunuh orang lain, mencuri, seorang individu yang mengonsumsi obat-obat terlarang. Lanjut, kita akan masuk ke sifat penyimpangan sosial. Sifat penyimpangan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif ini merupakan penyimpangan yang membawa dampak positif berupa perubahan sistem sosial dalam masyarakat. Yang kedua, penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif adalah penyimpangan yang membawa dampak negatif serta mengancam keteraturan sosial. Langsung ke faktor penyebab penyimpangan sosial. Faktor penyebab penyimpangan sosial ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, perubahan nilai dan norma. Yang kedua, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Yang ketiga, teori labeling. Yang keempat, teori anomi. Dan yang kelima, teori different association. Dampak penyimpangan sosial. Yang pertama, dampak pada pelaku penyimpangan tersebut. Yang kedua, mendapatkan sanksi sosial berupa cibiran, hujatan, dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, menghancurkan masa depan. Yang keempat, mendapatkan tekanan sosial yang mengganggu kesehatan mental. Yang kelima yaitu dampak terhadap masyarakat tersebut juga disebut dengan dampak eksternal. Yang keenam, mengganggu keteraturan sosial serta sistem nilai dan norma masyarakat. Yang ketujuh, mengganggu keamanan dan menciptakan keresahan publik. Terakhir adalah cara mengatasi penyimpangan sosial. Cara mengatasinya ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah penguatan sistem kontrol sosial antar individu atau kelompok. Sedangkan eksternal adalah penguatan fungsi dan peran lembaga atau institusi sosial. Sekian vlog dari kita berdua dengan materi penyimpangan sosial. Terima kasih. Bye-bye.